وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها وضع الحجة وأتم المحجة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melangkahkan, memberikan peluangan bagi kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita manhaj hidup sehingga tidak ada satupun yang tidak jelas. Semua hidup ini sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul meninggalkan umatnya dengan memberikan sebuah pedoman hidup yang diibaratkan dengan lailuha kanahariha, bahwasanya malamnya itu bagaikan siang. Begitulah terang, begitulah jelas manhaj hidup yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini merupakan subuh yang ke-11. Pertemuan kita menceritakan tentang wa'adul haq, tentang janji pasti. Janji pasti ini adalah janji yang dijelaskan oleh Allah bahwasanya neraka itu adalah pasti, surga adalah pasti, Allah itu adalah pasti. Dan beberapa janji pasti itu sudah kita jelaskan pada 10 pertemuan yang lalu. Al-Quran menceritakan lebih dari 3.000 ayat tentang hari akhirat, dan 600 tempat membicarakan tentang permasalahan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan akhirat itu merupakan permasalahan yang memang luar biasa, permasalahan yang mendapatkan perhatian yang sungguh luar biasa, karena lebih dari setengah Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di hari akhirat. Oleh saat itu sangatlah wajar di saat Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kecilnya urusan dunia ini, sehingga beliau memberikan sebuah perumpamaan kepada kita bahwasanya dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu bagaikan seorang yang mencelupkan tangannya ke dalam lautan yang luas. Setelah itu dia akan menarik kembali tangannya. Itulah yang ada di tangannya, itulah yang dinamakan dengan dunia. Sedangkan sisa lautan itu merupakan akhirat. Maka sangat wajar perihal tentang akhirat ini sudah sangat jelas nampak di mata Rasulullah SAW. Begitu juga Rasul menjelaskan perihal tentang akhirat ini sangat jelas kepada para sahabat, sehingga seandainya kita mengetahui sebagaimana diketahui oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita akan menangis lebih banyak daripada kita tertawa, dan hal ini tidak akan pernah terjadi. Coba bayangkan hari ini di bulan Ramadan
di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, berapa banyak masjid yang memang disesaki oleh jamaahnya? Sangat sedikit. Bahkan di beberapa tempat kafe itu lampunya mati tetapi jamaahnya itu penuh di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya himmah, kepentingan umat manusia itu memang sudah berbalik. Inqalabul mawazin, bahwasanya semua tolak ukur itu sudah berbalik. Di saat umat seharusnya berbondong-bondong untuk meraih keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka masih banyak di antara umat manusia yang lebih mementingkan untuk berdiam diri di tempat-tempat keramaian seperti itu. Ini merupakan sebuah fenomena yang memang fenomena tersebut menjadi sebuah keprihatinan bagi kita semuanya. Semoga kedatangan kita ke tempat yang penuh keberkahan ini merupakan sebuah amal yang memang kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah, sehingga pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang paling baik bagi kita. Dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, di saat kita tidak pernah memintakan hidup dalam keadaan Islam, maka kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah harapan dan sebuah impian bagi kita semuanya, di saat kita nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebelum kita membahas tentang beberapa tanda kiamat besar, maka kita perlu melakukan flashback kembali, mengkaji ulang, sekadar mereview kembali apa yang sudah kita kaji dalam beberapa ahad yang lalu. Kita sudah menceritakan ada puluhan hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat kecil, dan ada ratusan tanda. Kesemua tanda ini merupakan rasa sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Dan tanda-tanda ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembuktian bahwasanya apa saja yang disebutkan oleh Rasul itu merupakan yang pasti. Apa yang disebutkan oleh Rasul itu bukan berita yang bohong. Kalau kita ingin mengkaji kembali, sekedar mereview kembali, bahwasanya pada saat Mekah, pada saat Islam pertama di Mekah, Allah itu sudah menunjukkan bahwasanya tanda kiamat itu sudah dekat dengan terbelahnya bulan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Iqtarabatus sa'atu wa syaqqal qamar. Bahwasanya pada saat itu Allah menggambarkan bahwasanya telah dekat waktu kiamat. Dekatnya dengan apa? Dengan terbelahnya bulan. Dan kita sudah menceritakan bagaimana bulan itu terbelah. Pada saat itu Abu Lahab beserta dengan para pengikut-pengikutnya meminta kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan, bisakah engkau Muhammad membelah bulan? Kalau seandainya engkau bisa membelah bulan, maka kami akan beriman kepadamu. Namun apa yang terjadi? Di saat bulan dibelah oleh Nabi Muhammad dengan izin Allah, yang satu berada di sebelah utara Jabal Qubais dan sebelah selatan satu lagi, maka Abu Jahal mengatakan bahwa laqad saharana Muhammad telah menyihir kita. Ini salah satu tanda. Tanda tersebut sudah terjadi di saat Rasul berada di Mekah. Begitu juga pada saat Rasul berada di Madinah. Pada saat itu ada sebuah kisah yang paling menarik yang dinamakan dengan Zibul Ahban. Ahban itu adalah seorang Yahudi di mana dia saat berburu, di saat dia sedang berburu, maka dia mengambil rezeki. Dia mengambil binatang buruan yang mana mau diburu oleh singa tersebut. Pada saat itu singa itu berbicara kepada Ahban. Wahai Ahban, lima mana'ta ma saqallahu lana min rizq. Wahai Ahban, kenapa engkau menolak, menghalangi rezeki yang Allah telah berikan kepadaku? Pada saat itu Ahban terkejut dan menoleh ke belakang, dan ternyata yang berbicara itu adalah bukan manusia. Yang berbicara itu adalah singa. Sungguh terkejut Ahmad. Pada saat itu singa itu mengatakan, apakah engkau terkejut di saat aku bisa berbicara denganmu? Iya.
balil a'jab. Itu yang dikatakan oleh sang. Akan tetapi hal yang paling terkejut lagi adalah ada seorang laki-laki yang berada di balik pohon kurma. Dia mengatakan kepada benar, beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Kalau engkau mengikuti perkataannya, maka engkau akan selamat di dunia dan ada di akhirat. Pada saat itu, Ahban juga pergi ke Masjid Nabawi dan berjumpa dengan Rasulullah dan menceritakan kisah tersebut. Ini merupakan tanda-tanda kiamat, bahwasanya tidak akan datang kiamat kecuali singa berbicara dengan manusia. Dan hal ini sudah terjadi. Dan akhir Ahad yang lalu kita menceritakan bagaimana tanda kiamat yang diceritakan oleh hadis Umar pada saat Jibril mendatangi Rasulullah untuk mengajarkan tentang para sahabat, tentang iman, tentang ihsan. Dan Jibril pada saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan waktu kiamat? Dan Nabi Muhammad menjawab bahwasanya yang bertanya lebih tahu tentang kapan kiamat. Pada saat itu Jibril menanyakan apa-apa saja tandanya. Di antara tandanya itu adalah kedurhakaan. Antalidal ammatu rabbataha. Bahwasanya di antara tanda kiamat tersebut adalah bahwasanya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Dan ini sudah kita bahas pada Ahad yang lalu. Begitu juga ada orang miskin yang dulunya mempunyai pekerjaan sebagai pengembala kambing, akan tetapi mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ini merupakan sebuah fenomena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu dan hari ini terjadi, wahai jamaah yang dirahmati Allah. Dan semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini merupakan janji pasti. Tidak ada satupun yang dikatakan oleh Rasul itu tidak terjadi. Sama juga dengan tanda-tanda tentang kiamat besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan juga tanda yang pasti. Namun yang membedakan adalah di saat kita masih menemukan tanda-tanda kiamat kecil, itu berarti bahwasanya pintu taubat masih terbuka bagi kita semua. Pada saat itu, inilah tambih lil ghafir. Ini menjadi peringatan bagi kita-kita yang selama ini lalai kepada Allah. Dengan kita mendengarkan tanda-tanda tersebut, maka seharusnya kita bisa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka kita bersegera menuju pengampunan dari Allah. Ini sebenarnya target yang memang ingin dicapai di saat kita mendengarkan tanda-tanda kiamat kecil. Namun, wahai jemaah yang dirahmati Allah, apabila tanda-tanda kiamat besar itu sudah nampak, maka pintu taubat itu akan tertutup dan tidak akan pernah diterima lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 6 tanda kiamat besar, dan ke-6 ini akan kita ceritakan secara singkat dan insya Allah akan kita bahas satu persatu dalam beberapa Senin ini. Insya Allah Senin yang akan depan kita akan membicarakan sisa dari tanda-tanda kiamat tersebut. Yang pertama sekali adalah terbit matahari dari barat. Orang semua akan bertanya bagaimana akan terbit matahari dari barat, selama ini matahari itu terbit dari timur. Tapi Rasul sudah menjelaskan, dan kalau seandainya kita ingin membaca secara saintis, itu bisa dibuktikan secara saintis bagaimana mungkin matahari bisa terbit dari sebelah barat. Pada saat matahari terbit dari sebelah barat, maka orang semuanya akan terkejut. Maka orang semua akan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Maka semua orang akan berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk melakukan salat, untuk hal-hal yang baik. Namun apa yang terjadi? Waktu sudah terlambat. Dan antara satu tanda dengan tanda yang lain, perpindahan tanda-tanda kiamat besar itu sangat cepat. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya bisa jadi tanda kiamat besar itu antara keluarnya binatang dari bumi, dabbah, dan binatang tersebut bisa berbicara dengan manusia, dan dia membawa tongkat, sebelah kanannya tongkat Nabi Musa dan sebelah kirinya adalah cincin Nabi Sulaiman. Pada saat itu dia akan meletakkan tongkatnya di kepala orang mukmin, maka akan bercahaya wajahnya. Binatang berbicara
Dan itu dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwasanya pada saat keluar binatang dari dalam bumi dan berbicara, pada saat itu manusia semuanya lalai tentang ayat-ayat yang Allah sampaikan. Dan di saat digosok kepada orang kafir di hidungnya, maka itu akan tertanda. Maka pada saat itu orang itu akan terbagi kepada dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir. Dan dia akan memanggil dengan panggilan, tidak ada lagi nama pada saat itu. Mukmin, kafir. Setiap tempat yang dia kunjungi itu terpisah kepada dua kelompok. Selanjutnya muncul dukhan, kabut. Bukan kabut seperti yang terjadi pembakaran gambut kemarin, tidak seperti itu. Kabut yang membuat hanya akan sesak sedikit bagi orang yang beriman, namun kabut itu akan menyiksa sekali bagi orang-orang kafir. Ini tanda ketiga. Tanda keempat, Dajjal atau Masihud Dajjal. Ini merupakan fitnah yang paling besar karena diikuti oleh para ibu-ibu. Maka sangat dianjurkan sebelum kita tidur malam membaca 4 ayat surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan harisan 'alaiha. Ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampai ayat keempat ini sebelum tidur. Kenapa? Supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan di saat tahiyat kita berdoa min fitnatil masihid Dajjal. Ini merupakan fitnah yang paling besar. Pada saat itu langit tidak pernah lagi menjatuhkan tetesan airnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada saat itu bumi ini bukan lagi seperti ini. Maka tidak ada makanan. Namun fitnah Dajjal, di saat orang mengatakan saya lapar, dia bisa menurunkan makanan. Dia bisa menumbuhkan. Di saat ada seseorang meminta kepada Dajjal, wahai Dajjal, berikanlah saya bertemu dengan orang tua saya, dihidupkan kembali orang tuanya. Namun ini semuanya fitnah. Apa saja yang dikatakan oleh Dajjal itu benar, maka itu adalah kesalahan. Kalau Dajjal mengatakan ini surga, berarti itu adalah neraka. Kalau Dajjal mengatakan ini neraka, berarti ini adalah surga. Maka fitnah yang paling besar sampai pada saat itu. Sampai pada saat itu seorang laki-laki dia akan pulang ke rumah dan mengikat istrinya, anaknya di rumah, agar mereka tidak terkena dengan fitnah Dajjal. Setelah itu turun Nabi Isa. Itu dalam beberapa riwayat di Palestina, di Babul Lud sebelah selatan, di Baitul Maqdis. Dan yang terakhir adalah Jud Ma'jud. Tidak ada yang tahu ya, bagaimana Jud Ma'jud, dan banyak orang menceritakan secara mengkait-kaitkannya di mana posisi Jud Ma'jud. Ini tentara yang jumlahnya sangat luar biasa dan sekarang mereka masih sedang terpuruk. Bayangkan jumlah mereka meminum danau, air danau ya, yang ada di Jordania itu, yang sekarang katanya sedang menipis, sedang menurun airnya. Mereka minum air tersebut sampai dengan gelombang terakhir Jud Ma'jud itu mengatakan, laqad kuna fi hadzal buhaira ma'un. Dulu di danau ini ada air. Bayangkan bagaimana jumlah yang sangat besar pada saat itu. Semoga cerita ini bisa menjadi bagi kita untuk kita tidak pernah kaget. Kenapa? Karena pada saat itu, di saat kita mengetahui hal-hal seperti ini akan membuat shock. Inilah kejadian yang membuat kita tidak akan pernah bisa menerima jika seandainya kita tidak pernah mempelajari apa yang akan terjadi pada saat tanda-tanda kiamat besar itu akan datang. Ayat yang saya bacakan tadi, para ulama dalam tafsir Tabari itu dikatakan bahwasanya yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada saat datang beberapa tanda dari Tuhan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khair.
Pada saat tanda itu datang, para mufassirin mengatakan bahwasanya tanda tersebut adalah tulu'u syamsi minal maghrib, keluarnya matahari dari sebelah barat. Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, hari ini misalnya kita menunggu keluarnya matahari, namun itu tidak pernah keluar, dan kita menunggu, kenapa hari ini tidak keluar matahari? Wallahi na'lim, di dalam beberapa hadis itu dikatakan bahwasanya perasaan itu tidak akan pernah diketahui oleh kecuali orang-orang yang memang mereka mengerjakan salat malam, qiyamul lail. Rasa bahwasanya ini tidak keluar matahari ini merupakan tanda kiamat. Rasa tersebut tidak akan pernah dirasakan kecuali oleh orang-orang yang salat malam. Oleh sebab itu, bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang paling penting bagi kita untuk membiasakan diri kita, untuk selalu salat malam. Kenapa? Karena persiapan kita terhadap rasa yang akan kita ketahui nanti. Suatu hari pada saat matahari itu tidak keluar, kita sudah mempunyai rasa inilah tanda kiamat yang akan datang. Namun orang-orang yang tidak salat malam, salat qiyamul lail, mereka tidak pernah merasakan apa-apa. Mereka hanya akan mengkaitkan dengan fenomena-fenomena alam. Oh, mereka mengatakan bahwasanya ini seperti ini, terjadi pergeseran antara magnet bumi sehingga bumi itu berputar seperti ini. Mereka akan mengkaitkan dengan secara saintis. Ini permasalahan yang paling luar biasa. Di dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghrib fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un. Dan apabila matahari itu terbit dari barat, maka kamu akan melihat bahwasanya mereka semua beriman kepada Allah. Karena inilah yang dulu dikatakan oleh Allah bahwasanya matahari itu akan keluar dari barat. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu dikatakan bahwasanya fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khair. Maka pada hari itu tidak berlaku lagi taubat. Sudah tertutup pintu taubat. Bayangkan, orang semuanya pada saat itu, ada orang yang pergi mengeluarkan emas batang, memberikan kepada orang fakir miskin untuk bersedekah, karena pada saat itu mereka sudah melihat bahwasanya matahari terbit dari sebelah barat. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu orang-orang miskin, orang-orang fakir mengatakan, "Al-an, sekarang kalian mau sedekah? Sudah terlambat." Orang miskin juga tidak mau lagi menerima sedekah tersebut. Beginilah suasana kepanikan yang paling dahsyat. Dalam beberapa riwayat itu dikatakan bahwasanya orang tidak mau lagi jual beli, semua akan bersedekah. Orang tidak mau lagi melakukan transaksi apapun, semua mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan. Namun kebaikan-kebaikan itu tidak akan dihitung oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman dan dulunya mereka juga melakukan hal-hal yang sama. Maka kebaikan tersebut akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan diri kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Kalau memang kita masak-masakan, biasakan bersedekah kepada orang lain. Biasakan, paling tidak ada satu keluarga yang kita sedekahkan makanan kita untuk kita suruh berbuka puasa, karena pahalanya itu sungguh luar biasa. Bagaimana nanti kalau seandainya matahari itu tidak keluar lagi? Kenapa? Karena sedekah kita juga akan masih dihitung, karena kebiasaan kita sebelumnya dalam bersedekah. Dalam beberapa hadis dikatakan, ada yang mengatakan waktu keluarnya matahari dari barat itu ada yang mengatakan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lamanya, misalnya 1 hari, ini tidak keluar, kita menunggu. Besok pagi tidak keluar juga, besok juga tidak keluar. Ada beberapa riwayat hadis mengatakan seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah
Satu hari, di hari pertama itu ibaratnya itu sama dengan 1 tahun lamanya. Di saat Rasul mengatakan seperti itu kepada para sahabat, ini penjelasan bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari ini. Ini adalah ilmu taklifi yang memang harus kita pelajari bersama-sama agar kita tidak shock, agar kita tidak kaget saat kita menghadapi permasalahan ini. 1 hari pertama itu diibaratkan dengan 1 tahun. Apa yang menjadi pertanyaan para sahabat pada saat mendengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW? Kalau kita akan menanyakan kapan akan mulai tahun anggaran baru. Kalau 1 tahun 1 hari, bagaimana tahun anggaran baru? Kapan kita akan pergi kerja? Bagaimana kita mencari nafkah? Bagaimana kita mau ke pasar? Itu pertanyaan. Tapi para sahabat saat mendengarkan bahwasanya lama 1 hari itu, mudahnya itu adalah 1 tahun. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa nusalli ya Rasulullah?" Bagaimana kita bisa salat wahai Rasulullah? Ini adalah pertanyaan para sahabat. Maka Rasul menjawab pada saat itu, Rasul mengatakan faqaddiru. Maka kira-kirakan saja. Kalau waktu subuh itu jam segini, maka waktu duhur jam segini. Di sini Rasul ingin menceritakan kepada kita umatnya yang akan merasakan ini, ada kemudahan bagi kita. Karena Rasul tahu bahwasanya sahabat itu tidak mempunyai jam, tidak mempunyai alat yang mengukur waktu seperti kita hari ini. Makanya beliau mengatakan qaddir. Dikira-kira saja bagaimana waktunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pada saat matahari, pada saat hari kedua itu ukurannya dikatakan dalam hadis itu setara dengan 1 bulan. Hari kedua itu setara dengan 1 minggu, dan hari keempat keluar matahari dari barat itu semua orang akan kaget. Nah, pada saat itulah semua orang akan berbondong-bondong untuk berbuat baik. Nah, salah satu seorang profesor dari Mesir, Profesor Zaghlul Naggar, beliau itu adalah ahli geologi. Beliau sangat pakar dalam ilmu bumi dan beliau mencoba menjelaskan secara saintis ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perputaran bumi itu dinamakan dengan dendrokronologi. Para ilmuwan itu bisa menghitung bagaimana percepatan bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dulu pada saat awal sekali bumi ini ada, itu 1 hari itu cuma 4 jam. 1 hari 4 jam. Dan 1 tahun itu adalah 2000 hari. Ini yang dijelaskan secara saintis. Nah, maka perlu waktu untuk berubah dari 4 jam menjadi 24 jam 1 hari, itu memerlukan waktu selama 4.600 juta tahun lamanya. Sehingga hari itu bisa menjadi 24 jam dalam 1 hari. Dulu pada awal-awalnya 1 hari itu hanya 4 jam, dan dalam 1 tahun 2000 hari. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa ahli fisika, dan mereka semuanya beriman kepada Allah di saat mereka menemukan kenyataan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya matahari akan terbit dari sebelah barat. Kenapa? Karena terjadi perlambatan perputaran bumi disebabkan karena angin, disebabkan dengan beberapa sebab yang membuat dia akan berbalik arah perputarannya. Ini secara saintis baru bisa dibuktikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun. Bayangkan
Bayangkan para sahabat di saat mendengarkan sabda Rasul, mereka itu tidak pernah bertanya, tidak pernah ada rasional, tidak pernah ada bagaimana mungkin, bagaimana ini akan terjadi, bagaimana logikanya. Tidak pernah mereka mempertanyakan hal-hal seperti itu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Inilah kehebatan para sahabat. Di saat mereka mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasul, maka mereka berlomba-lomba untuk melakukannya, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan menyambung tentang dabbatul ardh, binatang dari dalam bumi yang keluar dan berbicara dengan manusia pada akad yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.